Kamu mungkin merasa bebas, bisa memilih makanan yang kamu suka, pekerjaan yang kamu jalani, bahkan hiburan yang kamu nikmati setiap malam. Tapi, apakah kamu benar-benar bebas? Atau jangan-jangan, kamu hanya mengikuti pola yang sama setiap hari tanpa menyadarinya? Bayangkan seekor ikan yang lahir dan besar di akuarium. Ia bisa berenang kemana saja dalam batas kacanya dan merasa bahwa dunia memang seperti itu. Tapi begitu kaca akuarium itu pecah dan ikan itu melihat luasnya lautan, barulah ia sadar. Selama ini ia hidup dalam batasan yang tak pernah dipertanyakannya. Begitu pula dengan kita. Rutinitas, kebiasaan, pola pikir, semuanya membentuk tembok tak kasat mata. Kita bangun, mengecek ponsel, bekerja, istirahat, lalu mengulangnya lagi esok hari. Tanpa sadar, kita hanya menjalani pola yang telah diprogram bertahun-tahun. Yang lebih menarik, banyak orang bahkan tidak merasa terjebak. Pola pikir yang tidak berubah ini membuat kita mudah dikendalikan. Iklan menyuruh kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Media membentuk opini yang kita anggap sebagai pemikiran sendiri. Dan yang paling halus, kita menerima hidup seperti adanya tanpa bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Lebih parahnya lagi, kita sering mengulangi kesalahan yang sama. Berkali-kali jatuh dalam hubungan yang toksik, mengambil keputusan buruk yang mirip dengan sebelumnya, atau terjebak dalam siklus yang terasa normal, padahal sebenarnya melelahkan. Tapi ada kabar baik. Kesadaran adalah langkah pertama untuk keluar dari penjara ini. Begitu kamu mulai melihat pola-pola yang selama ini mengendalikanmu, kamu mulai punya kendali atas hidupmu sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk melihat dunia tanpa kaca akuarium? Pernah bertemu seseorang yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum orang lain sadar ada peluang, dia sudah mengambilnya. Sebelum masalah muncul, dia sudah menyiapkan solusi. Saat semua orang sibuk bereaksi, dia sudah bergerak duluan. Orang-orang seperti ini bukan karena lebih pintar atau lebih beruntung. Mereka hanya punya satu keahlian yang kebanyakan orang abaikan, yaitu cara berpikir yang fleksibel. Kebanyakan orang terjebak dalam satu pola pikir. Mereka melihat dunia dari satu sudut, mengambil keputusan dengan satu cara, dan mengulangi strategi yang sama meskipun gagal berkali-kali. Tapi pemikir hebat, mereka seperti bunglon, bisa berganti perspektif dengan cepat, menyesuaikan diri dengan situasi, dan selalu selangkah lebih maju. Coba bayangkan ada dua orang yang sedang bermain catur. Satu hanya fokus pada langkah berikutnya, sementara yang lain sudah melihat 5 langkah ke depan. Siapa yang bakal menang? Begitulah cara para pemikir hebat beroperasi dalam hidup. Mereka tidak sekadar melihat apa yang terjadi sekarang, tapi juga apa yang akan terjadi, dan bagaimana mereka bisa mengendalikan arah permainan. Ini bukan soal menjadi licik atau manipulatif. Ini soal tidak lagi menjadi korban keadaan. Saat orang lain hanya melihat permukaan, mereka melihat pola. Saat orang lain panik, mereka tetap tenang. Saat dunia berubah, mereka tidak terjebak, mereka beradaptasi. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Sementara kebanyakan orang menjalani hidup di autopilot, para pemikir hebat selalu waspada, selalu bertanya, apakah ini satu-satunya cara untuk melihat situasi ini? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau tetap berpikir seperti biasanya? Atau mulai melatih diri untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas? Nah, sekarang kita masuk ke inti permainan, yaitu kekuatan berpindah perspektif, atau istilah kerennya cognitive switching. Ini adalah kemampuan super yang dimiliki para pemikir hebat. Sementara kebanyakan orang hanya melihat dunia dari kacamata yang itu-itu saja, para pemikir hebat punya lemari penuh kacamata dengan berbagai warna dan lensa. Mereka bisa memilih mana yang paling pas dipakai sesuai situasi. Contohnya begini, ada orang yang hanya melihat hidup dari kacamata korban. Semua hal jelek yang terjadi adalah salah dunia, salah orang lain, salah cuaca. Tapi pemikir hebat, mereka bisa ganti kacamata kapan saja. Kadang jadi strategis yang membaca situasi bak pemain catur kelas dunia. Kadang jadi manipulator yang paham betul perasaan orang lain tanpa perlu ngomong banyak.
dan kadang jadi visioner yang bisa melihat celah emas di tempat yang orang lain anggap tembok buntu. Bahkan saat kamu lagi duduk santai di kafe, orang-orang yang lalu lalang bisa jadi seperti pion-pion di papan catur. Seorang strategis mungkin langsung tahu siapa yang sedang berdebat, siapa yang pura-pura ramah, siapa yang sebenarnya menyimpan rencana. Seorang manipulator bisa memanfaatkan emosi lawan tanpa perlu berteriak. Seorang visioner, dia bisa melihat peluang bisnis yang tersembunyi hanya dari obrolan di meja sebelah. Yang bikin seru, kemampuan ini bukan bawaan lahir. Ini adalah seni yang bisa kamu latih. Rahasianya, jangan terpaku pada satu sudut pandang. Dunia ini bukan hitam putih, tapi penuh warna dan lapisan-lapisan tersembunyi. Jadi mulai sekarang, kapanpun kamu menghadapi masalah, coba tanya ke diri sendiri. Apa hanya ini satu-satunya cara melihatnya? Bisa jadi jawabannya malah membuka pintu yang selama ini tak kamu sadari ada. Dan percaya deh, rasanya seperti menemukan shortcut dalam permainan hidup. Oke, kamu sudah tahu kalau berpindah perspektif itu penting. Sekarang, gimana cara melatihnya? Tenang, ini bukan ilmu langit yang cuma bisa dikuasai segelintir orang. Ini skill yang bisa kamu asah setiap hari, seperti nge-gym buat otak. Jangan langsung percaya apa yang kamu lihat atau dengar. Setiap kata, tindakan, bahkan diamnya seseorang punya makna tersembunyi. Misalnya, kalau seseorang bilang, "Aku nggak marah kok," dengan nada ketus dan muka kaku, ya jelas dia marah. Tapi kalau kamu cuma melihat permukaannya, kamu bakal tertipu. Latih dirimu untuk selalu bertanya, apa maksud sebenarnya dari ini? Kalau otak adalah senjata, maka ada 3 mode yang bisa kamu pakai tergantung situasi. 1. Mode strategis. Ini cara berpikir seperti pecatur. Kamu nggak cuma lihat langkah sekarang, tapi 5 langkah ke depan. Jangan bereaksi spontan, tapi pikirkan efek domino dari setiap keputusan. 2. Mode manipulatif. Tenang, ini bukan buat menipu orang, tapi memahami cara kerja emosi. Kalau kamu tahu bagaimana orang lain berpikir dan merasa, kamu bisa mengarahkan situasi sesuai keinginanmu. 3. Mode analitis. Ini mode detektif. Nggak ada asumsi, nggak ada bias. Cuma fakta, logika, dan data. Cocok dipakai saat harus membuat keputusan tanpa terbawa emosi. Setiap hari, coba biasakan melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Misalnya, kalau kamu baca berita, jangan langsung telan mentah-mentah. Bayangkan kalau kamu adalah jurnalisnya, pengusahanya, atau bahkan orang yang dirugikan dalam berita itu. Bagaimana cara pandang mereka? Bayangkan kamu menghadapi masalah besar. Sebelum panik, tanyakan ke diri sendiri. Kalau aku CEO, gimana aku melihat ini? Kalau aku seorang jenderal militer, strategi apa yang aku pakai? Atau kalau aku pemain poker, apakah ini saatnya all in atau fold? Kadang, satu perubahan sudut pandang bisa bikin masalah yang terlihat besar jadi sepele. Sebagus apapun kemampuan berpikir kamu, kalau emosimu meledak-ledak, semuanya percuma. Jangan bereaksi dalam keadaan marah, takut, atau panik. Orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang benar-benar bisa mengendalikan situasi. Pada akhirnya, cognitive switching itu bukan cuma soal pintar, tapi soal lincah dalam berpikir. Dan semakin kamu melatihnya, semakin kamu bisa melihat dunia dengan cara yang enggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke, sekarang kamu sudah paham cara berpindah perspektif dan melihat dunia dengan lebih jernih. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan, yaitu semakin tajam pemikiranmu, semakin kamu merasa berbeda. Begini, kebanyakan orang hidup di autopilot. Mereka bangun, bekerja, mengeluh, tidur, lalu ulangi lagi. Tapi begitu kamu mulai melihat pola di balik semua itu, bagaimana orang-orang dikendalikan oleh emosi, bagaimana keputusan mereka bisa diprediksi, bagaimana mereka seringkali berjalan tanpa sadar ke jebakan yang sama, kamu mulai merasa seperti penonton dalam sebuah pertunjukan. Dulu mungkin kamu juga ikut tertawa saat melihat orang ribut karena hal sepele, tapi sekarang kamu melihat alasan di baliknya. Kamu tahu siapa yang sebenarnya sedang memanipulasi situasi,
siapa yang terjebak dalam emosinya sendiri, dan siapa yang bahkan tidak sadar sedang dimainkan. Dunia mulai tampak seperti papan catur, dan kamu bukan lagi bidak, tapi pemainnya. Dan disinilah tantangannya. Semakin kamu paham, semakin kamu merasa sulit untuk benar-benar terhubung dengan mereka yang masih terjebak dalam pola lama. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu melihat apa yang mereka tidak lihat. Ya, orang-orang mungkin akan merasa kamu berbeda. Beberapa akan penasaran, beberapa akan kagum, tapi ada juga yang akan merasa tidak nyaman. Mereka akan bilang kamu terlalu banyak mikir, terlalu skeptis, atau malah dingin. Padahal, kamu hanya tidak lagi tertarik dengan drama yang mereka anggap nyata. Inilah harga kesadaran. Kamu akan kehilangan kesenangan dari kebodohan kolektif, tapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kendali penuh atas hidupmu. Dan buat mereka yang mengerti, itu adalah kebebasan sejati. Setelah melalui perjalanan ini, kamu mungkin bertanya, lalu apa selanjutnya? Kamu sudah melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu tahu bagaimana pola pikir bekerja, bagaimana orang-orang sering terjebak dalam ilusi mereka sendiri, dan bagaimana kamu bisa membaca permainan lebih cepat dari kebanyakan orang. Tapi ada satu pelajaran terakhir yang perlu kamu pahami, yaitu kamu tidak perlu menyelamatkan semua orang. Banyak orang memilih untuk tetap hidup dalam keterbatasan pikirannya sendiri. Mereka merasa nyaman di dalamnya, seperti ikan yang tidak sadar bahwa ada dunia lebih luas di luar akuarium. Kamu bisa mencoba membuka mata mereka, memberi mereka perspektif baru, tapi pada akhirnya, keputusan ada di tangan mereka. Jangan buang energimu untuk meyakinkan seseorang yang tidak ingin diyakinkan. Alih-alih, gunakan pemahamanmu untuk menciptakan kehidupan yang berbicara dengan sendirinya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Jadilah sosok yang tenang, tak terbendung, tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu memaksakan ide untuk dihormati. Kamu cukup menjadi seseorang yang tahu arah, paham permainan, dan tetap teguh meskipun dunia di sekitarmu goyah. Ingat, kekuatan sejati bukan berasal dari mereka yang paling sering bersuara, tapi dari mereka yang mengendalikan permainan tanpa harus tampil di panggung. Jadi, ambil kendali atas hidupmu. Bukan untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, tapi karena kamu tahu, di dalam dirimu, itulah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.